Pak Kapolri bereaksi kan bahwa hati-hati penggunaan itu, respon masyarakat nanti seperti apa. Itu sekitar bulan Maret 2023. Berarti artinya sudah 2 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang baru muncul lagi? Pengawalan diberikan kepada mereka yang dianggap penting sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kepolisian. Nah, ini kan menjadi seberapa penting? Apakah ke salon penting? Ya buat beliau, buat kita. Sebagai pengguna jalan lain, kenapa saya harus mendahulukan Anda yang mau ke salon? Iya, jadi kita begitu terpengaruh efek strobo itu tadi, kita bisa ikut, blank kan sesaat. Blank sesaat, bisa kita ngikut, bisa kita kehilangan orientasi, nggak taunya depan ada sesuatu, terlambat ngerem, kita terlambat bereaksi. Jadi faktornya di kesehatan kena, cara berkendara juga jadi terpengaruhi gitu. Biru itu dipasang karena pengejaran. Kenapa? Karena itu memerlukan atensi dari pengguna jalan lain. Tapi kalau diem saja, kemudian nyala terus, kedip terus, ya tadi efek stroboskopiknya bisa berpengaruh terhadap pengguna jalan lain. Dari mereka yang dekat dengan kepolisian, memiliki akses tersebut, fasilitas itu, tolong gitu. Tolong lihat teman-teman yang lain yang juga sama-sama membutuhkan jalan gitu. Halo Sobat Medcom, kembali lagi di Nggak Pakai Ordal. Nah, kalian pasti tahu ya yang sekarang lagi ramai diperbincangkan warganet itu adalah terkait dengan perilaku para pejabat terkait dengan penggunaan totot wuk-wuk. Kalau di jalan ada suara itu pasti kalian emosi banget nggak sih? Pasti kayak, kan kita semua kena macet nih, kenapa lo sendiri yang pengen cepet gitu kan. Nah, akhirnya karena desakan masyarakat, dari pihak kepolisian, Korlantas Polri ini akhirnya mau mewacanakan akan memberhentikan semua penggunaan strobo, sirine, dan juga rotator. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya, masih wacana juga, kita akan kawal terus ya. Dan untuk membicarakan lebih lengkapnya sudah hadir bersama dengan kita di studio Medcom, yaitu Mas Rian Adrianto Sugiarto sebagai praktisi keselamatan jalan. Selamat datang Mas Rian. Terima kasih atas undangannya. Iya, tadi gimana? Mas Rian kalau nggak salah rumahnya deket Cilangkap ya? Tidak, banyak totot wukuknya. Saya di planet yang berbeda. Oh, di Bekasi. Betul. tapi gimana tadi pas jalan ke sini? Alhamdulillah sepanjang perjalanan sangat lancar. Hanya tersendat sedikit dan ya tadi fenomena totot wukuknya nggak ada. Oh nggak ada ya, karena memang lagi disoroti. Jadi mereka simpen dulu tuh totot wukuknya. Bisa jadi. Tapi gimana nih, ini kan dari dulu kalau nggak salah Mas Rian tadi bilang sejak 2023 sudah ada perintah ya dari Kapolri. Iya. Untuk tidak memakai totot wukuk bagi orang yang tidak masuk dalam peraturan itu, dalam undang-undang itu. Yang saya ingat pada waktu itu karena ramai masalah flashing lampu strobo itu, kemudian masyarakat merasa terganggu dan Pak Kapolri bereaksi kan bahwa hati-hati penggunaan itu, respon masyarakat nanti seperti apa. Itu sekitar bulan Maret 2023. Berarti artinya sudah 2 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya kenapa sampai saat ini? Ya, kenapa sekarang baru muncul lagi? Artinya kan belum ada tindak lanjut. Gitu. Boleh dibilang seperti itu kan? Artinya progresnya kita belum bisa melihat bahwa progres itu benar-benar dilakukan gitu, berdampak terhadap masyarakat. Itu yang kan jadi tantangan kita Makanya akhirnya kalau boleh dibilang muncul fenomena kampanye gerakan stop totot wuk-wuk ini tadi gitu. Itu kurang lebih. Itu karena masih membuat masyarakat itu sebenarnya geram gitu ya, karena kita sama-sama menghadapi kemacetan gitu. Kan misalnya di jalanan. Sama-sama stres ya 2 jam di jalan gitu. Tapi mereka maunya aja pakai jalan pintas aja gitu ya. Dan kita akhirnya juga ngerasa kayak dikejar-kejar kan dengan ada lampu-lampu biru, terus suara yang bising itu. Sebenarnya kan masalahnya tidak hanya dalam konteks pengawalan ya. Kadang-kadang juga ada, mohon maaf, teman-teman yang sipil itu menggunakan atribut tersebut untuk kepentingannya yang seolah-olah mereka adalah aparat. Jadi ini yang jadi mengganggu, baik itu dari suaranya, warnanya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau melihat warna itu memang warna intensitasnya seperti apa untuk lampu. Ada aturannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 22 maupun PP 55 sependek pengetahuan saya, aturan strobo dan rotator itu tidak pernah menyebutkan berapa sih harusnya berapa kandela itu. Yang diatur di PP 55 itu yang muncul adalah
lampu depan, lampu besar. Lampu besar itu 12.000 kandela kalau tidak salah. Tapi yang lainnya tidak diatur, misalnya lampu rem dan lain sebagainya. Yang hanya diatur adalah lampu strobo ini tadi, yang warna biru digunakan oleh siapa, kuning oleh siapa, merah oleh siapa, itu ada di aturannya. Oke. Itu kalau dari Udah sisi jelas ya berarti udah ya? jelas dalam konteks itu. Kemudian ketika ini diaplikasikan juga tidak sesuai aturan, apalagi yang teman-teman yang mohon maaf yang bisa beli lampu Iya, bener. siren seperti itu Itu dijual bebas. dijual bebas. Lah kalau dijual bebas terus ya gini, kita kalau mau nyari salah siapapun bisa disalahkan. Konteksnya balik ke diri kita sendiri kan. Saya membeli ini untuk apa? Kita mau jadi apa sih sebenarnya? Sama kayak pisau juga dijual bebas, tapi kalau dipakai untuk melukai orang lain kan juga. Iya benar-benar. Tapi menurut Mas Rian sendiri, kenapa sih sampai sekarang aturan itu tuh belum diterapkan? Apakah memang sesusah itu untuk menertibkan oknum-oknum yang memakai strobo secara ilegal gitu ya katakan? Mungkin ada kepuasan tersendiri ya kalau ini mungkin juga ada kita itu keterbiasa nulis membicarakan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Lah ini kan jadi salah tuh. Artinya, wah ada aturan tentang itu, boleh dong saya langgar. Oke. Karena tertanam di alam bawah sadar, ada aturan untuk dilanggar. Kenapa tidak kita kampanyekan atau kampanyekan tentang aturan itu ada untuk dipatuhi? Aturan iya. Berarti jatuhnya lebih ke mental masyarakatnya aja gitu ya. Seperti tadi mungkin kita bahas di bawah terkait segitiga Maslow tadi kan, di bawah orang udah merasa udah cukup kebutuhan fisiologisnya, keamanannya sudah cukup, kemudian pengen lompat langsung ke aktualisasi diri, merasa bahwa oh ini loh saya gitu kan. Nah mereka lupa bahwa untuk sampai ke sana mereka harus ada di sosial, kemudian ada di kotak yang berikutnya adalah self esteem. Nah kalau dua hal ini dilompati dan ini mungkin mereka merasa nyaman bahwa itu mereka lompati, ini areanya adalah area sosial yang adanya sosial lingkungan terdekatnya, tapi bukan sosial kemasyarakatan. Dampaknya apa? Dampaknya semena-mena itu. Masyarakat lain kan juga merasa bahwa saya juga punya hak dong. Akhirnya ini semakin akan menekan makin banyak. Lah kalau ini masyarakat sendiri menekan, sosialnya pasti runtuh ya, self esteemnya akan ikut runtuh, aktualisasi dirinya merasa kebanggaan tadi juga ikutan runtuh. Tapi ya pertanyaannya selanjutnya sampai kapan? Tadi kan apakah dalam 1 bulan 2 bulan ke depan masih akan masih akan terkawal gitu. Dan yang disayangkan sebenarnya dengan konteks seperti ini akan sedikit bertentangan dengan niat kita untuk tadi kebetulan membahas tentang macet juga segala macam, akan menjadi campaign penggunaan kendaraan umum itu menjadi terganggu. Ayo pakai kendaraan umum, tapi jalur umumnya dipakai yang pakai totot buk-buk tadi gitu kan. Iya. Nah, ini jalur busway-nya itu misalnya. Iya, busway-nya dipakai untuk seperti itu. Sehingga ngapain pakai angkutan umum? Ya itu kurang lebih. Iya, ngerti sih. Tapi kalau Mas Rian sendiri mengamati sejauh ini sampai sekarang pun memang untuk pengawasannya kurang, minim pengawasan, sudah mungkin diterapkan undang-undang itu sudah dijalankan tapi pengawasannya kurang, atau gimana yang tidak seimbang itu di mananya sih? Mungkin banyak ahli sudah cerita tentang konteks adanya celah di undang-undang itu sendiri, bahwa di pasal 159 atau 130 sekian itu di poin nomor 7-nya adalah pengawalan diberikan kepada mereka yang dianggap penting sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kepolisian. Nah ini kan menjadi seberapa penting? Apakah ke salon penting? Ya buat beliau, buat kita sebagai pengguna jalan lain. Kenapa saya harus mendahulukan Anda yang mau ke salon? Kenapa saya harus mendahulukan Anda yang... Akhirnya kan teman-teman kesel dengan hal-hal kayak gitu. Akhirnya pilih blokir aja lah. Siapa sih ini? Platnya juga nggak jelas gitu. Nah ini plat sipil ngapain? Berarti kan semuanya itu untuk yang proses memfilter itu sebenarnya ada di pihak kepolisian dong? Salah satunya. Ya, akhirnya masyarakat juga memfilter dengan caranya sendiri kan, dengan cara. Ya benar juga. Itu. Berarti pernyataannya gini ya. Yang deket mungkin yang punya kenalan dengan polisi mungkin bisa mengatur itu, memfilter itu.
Seharusnya, artinya dari mereka yang dekat dengan kepolisian, mereka yang memiliki akses tersebut, betul. fasilitas itu, tolong gitu, lihat teman-teman yang lain yang juga sama-sama membutuhkan jalan gitu. Jangan dikuasai sendiri lah gitu. Nah itu yang repot misalnya dari bawah nih mau ke puncak misalnya itu pakai pengawalan itu, soalnya kan dari pihak kepolisian juga membuka diri kan, maksudnya bisa mereka mengakses langsung untuk misalnya membayar sekian juta untuk dikawal gitu. Nah itu makanya kalau itu kembali ke kepolisian, pertimbangannya tapi seperti itu oknum, apa? jatuhnya oknum atau? Nah itu yang sulit untuk diketahui kan, beneran oknum ataukah memang mereka yang berkebutuhan. Kita sebagai pihak yang dari luar sulit untuk menilai hal tersebut kan. Yang penting ada yang lewat nih, beneran nggak nih? Iya sih, benar-benar. Ya kembali lagi harapannya adalah berarti memang kesadaran diri sendiri ya. Iya, itu satu hal yang penting. Yang kedua adalah kita juga bisa mendorong dengan gerakan-gerakan seperti ini kan. Gerakan-gerakan seperti ini harapannya bisa membuat iya ya, kan katanya kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti. Iya, gitu. Viral no justice ya. Iya. Dan dari kacamata Mas Rian sendiri, sebenarnya dampak nyata untuk efek totot wuk-wuk itu untuk psikologisnya masyarakat yang juga sebagai seorang pengendara gimana sih? Mungkin tadi juga kita sudah ngobrol di bawah itu yang terkait misalkan kayak epilepsi terpengaruh gitu kan. Foto aksis tuh gini. Jadi kita itu sudah kayak laron. Kayak laron, jadi kalau ngelihat lampu ngikut. Oke. Oh iya. Jadi di belakang itu ada buntutnya. Iya, jadi kita begitu terjadi terpengaruh efek strobo itu tadi, kita bisa ngikut. Blank kan sesaat. Blank sesaat. Kita. Bisa kita ngikut, bisa kita kehilangan orientasi, nggak taunya depan ada sesuatu. Kita nggak terlambat ngerem, kita terlambat bereaksi. Jadi faktornya di kesehatan kena, di cara berkendara juga jadi terpengaruhi gitu. Itu yang jadi masalah kan banyak sebetulnya. Ya berarti dampak negatifnya. Iya. Ya kalaupun memang bicara strobonya sendiri itu kan kalau sependek pengetahuan saya di Society of Automotive Engineering itu ada bukan aturan, standar yang mereka gunakan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memiliki intensitas cahaya yang berbeda. Satu itu paling terang, kedua itu medium, yang ketiga itu paling rendah. Satu biasanya untuk pengejaran, dua untuk traffic blokade razia gitu, tiga untuk tujuannya adalah seperti itu. Nah sekarang ini yang dipakai tuh yang kelas berapa? Iya. Jangan-jangan sebenarnya tidak sesuai ya? Iya. Kalau memang ada ini tingkat terangnya itu intensitas cahayanya bisa diatur di dalam modulnya, ya itu juga akan bisa jadi juga bisa sih. Jadi lebih Tapi baik. Kalau katanya Mas Rian tadi kan ini dijual bebas nih, berarti semua orang bisa beli, semua orang bisa pasang. Betul. Dan tidak ada aturan ya untuk itu ya? Tidak ada. Siapapun boleh beli, siapapun boleh pasang. Kalau bukan boleh sih sebenarnya ya ilegal juga, karena peruntukannya tidak untuk hal tersebut. Maksudnya ilegal dalam konteks aturan lampu strobo biru itu sudah jelas diatur bahwa itu untuk kepolisian, merah itu untuk ambulans, untuk pemadam, darurat, kuning adalah untuk perawatan jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Gimana sih caranya kita untuk membedakan ini emang untuk keadaan darurat nih mereka pakai pengawalan atau totot wuk atau sirine dan lain-lain. Satunya lagi, ini bukan ini pribadi nih gitu. Kita membedakan itu pada saat kita di jalan tuh gimana? Agak sulit ya. Agak sulit ya. Kalau dikawal sudah pasti memang ada aparat yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tapi kalau kendaraan pribadi, kendaraan sipil, kemudian menggunakan fasilitas tersebut, ya sebenarnya tidak layak untuk kita berjalan juga sebenarnya kan. Logikanya kan begitu. Kalau dia kawal ya dia dilindungi undang-undang tadi yang pasal 139 yang nomor 7-nya tadi kan. Nah, itu sangat ya sudahlah, itu memang ada fasilitas di situ. Tapi kalau sekali lagi plat hitam atau plat putih yang tidak ketahuan ini peruntukannya untuk apa, susah ya. Berarti kalau di luar negeri nih, kalau kita berkaca sama negara-negara maju mungkin paling dekat Singapura misalnya, atau katakanlah Malaysia, itu mereka gimana sih behavior pengguna jalannya? Beberapa kali ke beberapa negara itu hampir tidak pernah ketemu ya yang kayak gitu. Paling kalaupun ambulans ambulans atau damkar gitu kan. Iya, itu menggunakan. Tapi kalau untuk yang
pengawalan dan sebagainya paling pengawalan presiden yang seperti itu. Dan mungkin kalau kita bisa lihat seperti di film-film Hollywood, film action gitu kan, biru itu dipasang karena pengejaran. Kenapa? Karena itu memerlukan atensi dari pengguna jalan lain. Saya lagi ngejar lo gitu. Saya sedang pengejaran, bantu saya kasih jalan atau bantu saya untuk blocking atau untuk apa. Tapi kalau diem saja, kemudian nyala terus, kedip terus, ya tadi efek stroboskopiknya bisa berpengaruh terhadap pengguna jalan lain. Benar, saya yakin kita semua ngerasain lah kalau lampunya flashing itu seperti apa, dan mana kadang-kadang lambat di bahu jalan sambil patroli kan. Di bahu jalan. Itu salah satu yang ya boleh dibilang. Apalagi kalau lagi malam gitu kan, aduh. Betul. Jalanannya gelap banget nih, lampu jalannya gelap, juga nggak ada. Repot itu dia. Sih. Iya benar. Terus kalau nggak salah beberapa hari lalu tanggal 19 September ini ada video rombongan Presiden Prabowo yang tidak memakai, ya mungkin ada pengawalan tapi tidak memakai tulit-tulit itu. Nah gimana menurut Mas Rian? Itu apakah bisa jadi contoh nantinya untuk pejabat-pejabat lain? Saya pikir contoh itu sudah diberikan sejak lama ya. Pak Jokowi juga pernah, Sri Sultan Hamengkubuwono juga pernah gitu ketika di jalan tidak menggunakan lampu, kemudian macet ya ikut macet bareng-bareng. Tapi balik lagi si pengguna ini tadi atau katakanlah oknum atau katakanlah mereka yang ingin mendapatkan fasilitas ekstra ini tadi, niatnya apa? Apakah memang niat buru-buru, niat apa? Kadang ada mereka misalnya nih, kalau mereka ada pembelaan ya, misalnya anggota DPR lah paling deket ya, paling deket dengan rakyat kan. Misalnya mereka bilang, ya kan karena kita harus menghadiri rapat satu dengan rapat yang lain di dua lokasi yang berbeda misalnya, tapi butuh cepat. Ini kan karena urusan negara, mereka bahas undang-undang gitu misalnya. Itu gimana? Ada fasilitas pembenarannya online kan? Bisa nggak kayak gitu? Ada fasilitas online kan? Lah online di mobil bisa dong. Iya sebelum mereka nyampe online dulu lah ya. Santai gitu kan, masih bisa buka. Oh ya gimana, bla 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 bla. Sudah canggih, sudah era industri 4.0 gitu loh, masih harus bingung dengan itu. Pilih selamatnya atau pilih yang mananya? Sampai sana buru-buru nyampe, artinya meskipun katakanlah tanpa strobo dan lain sebagainya, kita terburu-buru untuk datang ke rapat, itu saja sudah membuat kita jadi berperilaku berbahaya di jalan gitu kan. Mengemudi kita jadi berbahaya, membahayakan orang. Kenapa tidak dengan cara yang banyak cara alternatif lain? Betul. Gitu. Misalnya menteri, tiba-tiba dari gedung DPR dia habis rapat dengan anggota DPR, kemudian dipanggil tiba-tiba sama presiden, itu boleh nggak pakai strobo atau sirine? Ya, pertimbangannya kalau di jalan menggunakan strobo dan sebagainya, pertimbangannya ke kepolisian. Jadi keputusan ada di sana. Tapi konteksnya kalau kita sendiri merasa bahwa nggak perlu lah, kita juga pakai Zoom juga bisa, pakai fasilitas online juga sangat memungkinkan gitu kan. Kenapa tidak? Berarti itu kembali lagi ya, perilaku itu tergantung ini ya. Nah, ini pemikiran kita, kesadaran kita. Problemnya adalah kesadaran road safety awareness di kita itu seperti apa? Ini kan yang jadi satu tantangan tersendiri lagi gitu kan. Kita berbicara road safety, tapi kita kadang-kadang gini, kita itu sudah dapat SIM, udah merasa paling jago di jalan. Dapat SIM gitu. Nah, dapat SIM kita udah merasa paling jago. Kalau di jalan kita tuh udah merasa kita paling benar. Karena kasih tahu temannya, nggak bisa yang kayak gitu, yang benar begini. Atau yang tadi kita bahas juga, kalau misalkan ada satu kecelakaan atau ada satu near miss atau apapun lah itu, kemudian terjadi begini. Begitu terjadi kecelakaan, terus keluar, masing-masing biasanya akan merasa, kamu yang salah, bukan kamu yang salah. Rebutan bener kan? Dan itu kita sering temui di jalanan, mereka adu cekcok dan sampai pukul-pukulan gitu. Betul, rebutan bener. Gimana kalau seandainya kita balik, rebutan salah? Enggak, aku yang salah. Iya, enggak, bukan ada saya yang salah. Damai kayaknya. Yakin saya, itu damai. Saya orang Indonesia nggak gitu ya, udah tarik urat dulu. Karena kadang-kadang udah muncul prasangka. Katanya kita prasangkanya bahwa ini ntar kalau saya lembek disikat dong saya. Jadi galak duluan nih, galak duluan. Jadi siapa harus paling kenceng gitu kan? Bahkan sama polisi aja kadang kita suka kayak gitu ya, galak duluan lah pokoknya. Urusan belakangan gitu.
terjadi Oke. seperti itu. Seandainya pada mau saling Iya sih, itu perilaku yang harus dicontoh ya sebenarnya. Tapi Ih. kalau di negara-negara maju memang behavior perilaku masyarakatnya tidak demikian ya. eh Mereka sudah bukan teredukasi atau berarti gimana? mereka nggak ada yang jelek, Mm-mm. tetap ada namanya suatu hal itu pasti ada pengecualian, ada anomalinya. Iya. Cuma jumlahnya berapa banyak dibandingkan kita, itu aja. Oke. Karena kan semua berbicara begini, kita menjadi seperti ini adalah proses yang sangat panjang. Untuk beberapa ahli mengatakan bahwa mendidik perilaku itu perlu waktu sekitar 15 tahun. Ya, aku pernah dengar itu. Kalau Dengar. tidak salah saya dengar. Berarti 15 tahun lagi nih baru perilakunya membaik ya paling tidak. Kalau prosesnya benar. Karena mungkin udah regenerasi lagi gitu ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Iya Gitu. sih, benar-benar. Harapannya Nah, seperti itu. dengan adanya wacana dari Korlantas Polri untuk membekukan penggunaan strobo, untuk itu kan menurut aku ekstrim ya. Tiba-tiba karena ada desakan dari masyarakat nih, karena itu pancingannya mungkin demo yang kemarin flexing ya. pejabat dan lain-lain. Terus Polri didesak untuk masalah strobo ini, akhirnya mereka langsung ekstrim nih untuk membekukan, sama sekali melarang kan berarti. Ya. Nah itu apakah efektif, Pak? Mungkin begini. Kita lihat beberapa bulan ke depan. Kadang-kadang kan kita ini bangsa pemaaf. Iya sih, Ya kita udah lewat, maafin deh gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya lebaran bukan setahun sekali gitu kan. Setiap hari. Tiap hari lebaran gitu kan. Saling memaafkan gitu. Kita tuh jadi orang mungkin boleh dibilang sangat baik atau terlalu baik masyarakat Indonesia Iya, itu kan. Jadi akhirnya lupa. Ini yang memang tadi seperti di awal kita rencanakan bahwa harapannya ini kita bisa kawal terus supaya memang benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, perintah itu adalah perintah ke dalam. Pertanyaannya bagaimana perintah keluar? Dulu sempat ya mohon maaf sebentar ramai tentang penindakan mobil sipil menggunakan strobo, plat nomor, kemudian menggunakan strobo, menggunakan siren. Apakah itu masih berlanjut? Kami tidak tahu. Iya sih, benar-benar. Karena bisa aja 1 minggu lagi masyarakat udah lupa isu lain yang dibahas gitu kan. Betul. Terus ini udah ketinggalan aja. Iya, kan Sering banget gitu ya. Betul. Itu yang makanya mohon maaf mungkin yang saya sempat cerita tadi juga bahwa sampai teman-teman ada membuat komunitas untuk mengawal ini yang di Facebook yang namanya kegoblokan penggunaan sirine dan strobo gitu kan. Jadi artinya sesuatu yang salah terkait dengan penyalahgunaan sirine dan strobo ya dikawal di situ. Hasilnya seperti apa, posting dihujat. Tapi bagus dong, berarti kan ada sanksi sosial. Mungkin kalau suatu saat itu salah satu video itu viral, ya itu. bisa jadi kan nanti ada sanksi sosial juga yang mereka Harapannya dapatkan. begitu. Harapannya ya tadi komunitas ini mungkin akan selalu mengawal. Problemnya masyarakat akan tetap mengawal tidak. Masyarakat yang lebih luas. Kalau masyarakat yang lebih luas tidak ikut membantu mengawal, ya ini hanya akan berhenti. Iya, berarti kita butuh nih handphone jadul cekrek-cekrek dari masyarakat ya. Ya, betul. Biar naik di lambe turah. Citizen jurnalistik Iya. ya. Perlu Itu banget penting. nih untuk mengawal juga kerjanya polisi. Betul. Kita membantu kan. Sekarang mungkin dengan perangkat yang kita punya sudah banyak terbantu ya. Iya, benar. Dibandingin zaman dulu gitu kan, tidak semua hal bisa. Aku inget banget itu kalau nggak salah yang mobilnya Raffi Ahmad yang pakai pengawalan itu kan viral tuh. Iya. Ada orang yang ngerekam dari atas jembatan JPO kan. Betul. Ternyata itu memang orang ini kerjaannya setiap hari aktivitasnya adalah ngerekamin mobil-mobil pejabat. Oke. Aku baru tahu juga itu. Menarik. Nah, Jadi itu maksudnya ada ya ternyata masyarakat kita yang aware sedetail sebenarnya. banget. Sekarang ya, akhirnya kan menjadi tantangan buat aparat maupun Ya, pejabat. jadi takut lah bahwa, mereka paling nggak. Anda diawasi sama masyarakat secara tidak langsung. Gitu. Iya benar-benar. Tapi harapannya idealnya seperti apa sih? Apakah nanti dengan penerapan pembatasan atau pelarangan strobo, sirine sama rotator ini kejalanan itu akan berdampak itu? Atau memang Seharusnya kalau macet itu ya udah nggak ada solusinya gitu? macet. Nah, penyebab macet itu kan apa gitu kan? Penyebab macet mungkin ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah melihat dari kepadatan jumlah kendaraan yang melalui area tersebut, suatu jalan dengan jumlah panjang kilometer luas jalannya itu mempengaruhi. Tapi juga ada yang mohon maaf kalau tidak salah namanya phantom congestion. Phantom congestion itu kemacetan yang tidak diketahui sebabnya apa.
orang tiba-tiba melambat. Oke. Mungkin kalau tadi mungkin kita sebut ada kepo terkait dengan adanya sesuatu di pinggir jalan, kemudian kita tengok ada sesuatu nih. Nah, kepo seperti itu akhirnya dia melambat. Perilaku kecil itu bisa bikin macet ya. Bikin macet panjang. Nah, ada yang nggak sabar lewat bahu jalan, merasa bahwa wah ini macet nih, akhirnya dia potong ambil lajur ke kanan kan. Begitu dia potong ambil lajur ke kanan, ini Yang belakang ya harus makin ngerem juga, panjang. benar-benar. Atau katakanlah tidak ada apa-apa, cuma hanya kebetulan si pengemudi ini lelah. Kecepatannya di jalan tol harusnya di 80, tiba-tiba turun iya, sering 60. banget itu. Dan dia pakai jalur yang sebelah kanan. Apalagi pakai jalur Aduh, kanan. itu sering banget. Land hogger itu kan. Iya. Ini kan jadi Land hogger ya. istilahnya land Istilahnya, hogger. oke. Ini kan sering jadi perdebatan nggak di tahu media diri sosial memang. itu kan. Jadi perdebatan di media sosial masalahnya kecepatan atau lane yang digunakan. Lah kalau kita ngelihat aturannya adalah kanan itu untuk mendahului. Nah, apakah land hogger itu pasti ada di lajur paling kanan? Enggak juga gitu. Di lajur kedua, katakanlah kita bicara ada 3 lajur, lajur kedua itu juga bisa jadi land hogger, bisa. Oke. Ketika kecepatan dia dengan yang sebelah kiri, dia lebih lambat. Ya, lebih lambat benar-benar. Jadi land hogger juga gitu. Nah, harusnya kita mendahului, balik lagi ke lajur kita sebelumnya. Seperti Oke. itu. Selain totot wukuk, apalagi sih di jalanan kita ini yang jadi perhatian? Kalau misalnya di sosmed itu kan ada yang beredar viral juga pengendara yang suka lawan arus ya. Oh iya. Itu kan bikin kecelakaan ya. Oke. Itu kalau lawan arus pernah kejadian saya berangkat ke kampus. Menjelang kampus itu kejadian yang sempat viral di Lenteng Agung itu. Truk, ada beberapa kendaraan kena sepeda motor. Nah itu juga kalau nggak salah Medcom nayangin wawancara yang oke, live pastian. IG waktu itu membahas tentang itu ya. Itu kejadiannya adalah merasa bahwa pertama itu mungkin merasa dirinya melanggar, tapi kalau lama-lama jadinya kayak kebiasaan ya. Iya, jadi kebiasaan. Kebiasaan Aku di Pondok Labu, Pasar Pondok Labu tuh juga ada jalanan yang emang satu arah, tapi itu Betul. selalu motor Lawan arah. karena mungkin dia pikir jaraknya Ada pendek. Gitu. pendek. Nah itu juga jadi satu fenomena ya, maksudnya apakah kita ini terlalu banyak sepeda motor gitu. Iya, bisa jadi sih, karena mungkin pembelian motor itu murah dan gampang kan. Bisa jadi. Yang menarik saya coba kolektifkan data Iya. tentang jumlah SIM C dibandingkan dengan sepeda motor yang beredar di Indonesia. Itu data tahun 2019 kalau saya tidak salah Iya. ingat. Boleh percaya boleh tidak, satu SIM berbanding dengan 13 sepeda motor. Satu SIM 13 sepeda Ya, motor. satu SIM C itu berbanding 13 sepeda motor. Oke. Artinya banyak pengguna sepeda motor itu nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Oke. Kalau yang kendaraan lain, misalkan SIM A, SIM B, B1, B2 saya gabung, dibandingkan dengan jumlah angkutan kendaraannya, Ini gapnya ya berarti. gapnya, betul, itu 1:6. Masih make sense kalau kendaraannya misalkan fleet, armada gitu kan, ada yang di bengkel, ada yang lain sebagainya, masih make sense. 1:6 itu wajar lah. Tapi kalau 1:13, wow sekali. Sehingga jangan kaget kalau kita di jalan bawa mobil santai-santai, tiba-tiba wah ada motor. Itu sering banget. Iya kan? Rasanya itu bukan motor mendahului kita dari belakang, tapi rasanya sepeda motor itu tumbuh dari bawah tanah kan. Iya, tiba-tiba muncul kanan kiri. Nah, sedemikian banyaknya sepeda motor, tantangan berikutnya adalah, mohon maaf, manufaktur pedulikah dengan keselamatan para pengguna motor? Enggak sih, itu manufaktur hanya peduli pada cuan. Iya kan? Sekarang, nah ini menarik di saat ini di Mairos, Malaysian Institute for Safety Research, mereka buat satu rating sepeda motor untuk mengukur bahwa sepeda motor itu berkeselamatannya seperti apa. Mereka sebut MyMap, Malaysian Motorcycle Assessment Program. Ada empat hal yang dinilai, tapi yang nilai paling besar itu adalah pilar ketiga tentang safety fitur keselamatan yang di sepeda motor. Pertanyaannya, safety feature di sepeda motor di kita seperti apa? Ini belum pernah ada yang belum ada ya belum penelitian atau apanya? Kami sedang proses. Oke. Saya sedang melakukan rating itu khususnya hanya di pilar ketiga. Kecuali kalau memang karena untuk pilar 1 dan 2 memang harus masuk ke manufakturnya kan untuk mengukur itu. Tapi setidaknya dari safety feature-nya seperti apa? Safety feature berarti belum ada hasilnya? ada tapi belum Apa hipotesanya gitu? Oh sudah. Kalau ada beberapa jenis kendaraan
di Indonesia itu dilihat dari harga dibandingkan dengan safety feature yang ada, itu ada. Mungkin nggak saya sebut sekarang lah, Iya. off air aja gitu kan datanya, karena apa ya, mungkin beberapa merasa sensitif juga kalau ini dibawa keluar saat ini gitu kan. Nah tapi setidak-tidaknya hal ini bisa membawa orang itu peduli terhadap, oh iya ya, motor saya ternyata berkeselamatan atau tidak gitu kalau rating itu muncul. Benar-benar. Dan Oke. ini sudah aware, di notice oleh PBB gitu kan. Udahlah, jangan cuman my map tapi juga jadi ASEAN map on progress gitu kan. Jadi artinya sebentar lagi akan ada penilaian sepeda motor dari sisi keselamatannya untuk motor-motor yang ada di ASEAN, sebagaimana kami di ASEAN NCAP menilai mobil kan gitu. Oke, Ini untuk itu bisa motor. mempengaruhi mungkin daya beli dari masyarakat. Ya. Tapi kalau misalnya kemampuan memang beli motor ya repot juga ya Mas ya. Masyarakat Indonesia nggak peduli sama harga sebenarnya. Oh iya. Mau dikasih kalkulasi harga, harga motor Bahkan ini iya banyak juga motor yang udah harganya di atas 30 juta dan laku aja laku. gitu. Karena masyarakat Indonesia yang dilihat adalah DP terjangkau, cicilan ringan. Itu kan yang dilihat itu. Apakah mereka melihat ininya? Tidak. Oke. Pokoknya DP-nya ini terserah nanti DP saya bunganya bisa. besar ya udah. Yang penting saya tiap bulan saya bisa nyicil, selesai Iya. masalah. Mau dikasih harga berapa? Berarti bisa dikatakan, ya gimana Mas? Ya, kalau safety feature-nya ditambah harusnya nggak ada masalah dong. Iya. Itu kira-kira. Oke, safety feature itu maksudnya apa misalnya contohnya? Misalkan CBS, ABS, itu kan sistem-sistem pengereman, anti-lock braking system, combi brake Oke. system, synchronous brake technology. Kemudian kalau mau meningkat lebih lanjut, misalkan seperti reflektif Oke, ya. supaya kalau kena lampu dia mantul. Dia mantul, Nah, itu dari sisi stiker bodinya dibuat aturan, misalkan terkait dengan hal tersebut. Itu kita belum ada ya sedetail itu. Belum. Satu-satunya yang buat my map itu dia. Iya, oke. Nah, selain itu berarti bisa dikatakan terkait dengan kemacetan ini karena banyaknya sepeda motor juga ya, Salah satunya kalau di luar itu, ini satu data lagi yang saya coba susun, yaitu kalau panjang jalan di Jakarta dikurangin jalan tol, kemudian sepeda motor itu dihubungkan ban belakang ketemu ban depan, ya. sambung menyambung, ketemu lagi, itu belum semua sepeda motor keluar dari Jakarta, belum keluar dari rumah maksudnya. Maaf. Iya, ngerti. Jadi kapan itu akan habis motor yang dari dalam rumah dan sebagainya ada di jalan? Kalau itu jajar 4, sambung menyambung menjadi satu, jajar 4. Wow, gila. Berarti banyak banget ya. Itu baru populasi di Jakarta, belum yang datang dari Tangerang, Iya, Bekasi, belum dari yang di Bogor, penyangga-penyangga ini. penyangganya, kota satelitnya. Karena mungkin belum ada juga regulasi yang membatasi misalnya satu KTP ya cuma bisa satu motor gitu misalnya. Tidak ada belum regulasi, ada ya. belum Dan ada. juga pajak kendaraan bermotor mungkin ya masih Itu- bisa lah affordable gitu ya. Berarti kayak juga nih masyarakat kita ya. Iya kan? Betul, setuju. Oke, berarti kemacetan ini memang agak susah ya Mas ya. Kalau dari Mas Rian sendiri pernah nggak sih bikin penelitian atau pengamatan Mas Rian sampai kapan Indonesia ini khususnya Jakarta ibu kota ya macet kayak gini terus? Ini agak sulit karena saya juga belum pernah melakukan riset terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau berbicara tentang sampai kapan, balik kepada 3 faktor. Baik itu pemerintahnya, masyarakatnya, dan industrinya. Oh, itu harus Iya, harus 3 ini harus itu ya. kolaborasi gitu Industri kan. juga berarti berdampak banget Oh ya. iya, pasti. peran Sekarang industri. produksi banyak. Produksinya untuk di dalam ataukah untuk diekspor kan akan beda tujuannya. Iya sih. Dan kita selalu disasar oleh Iya. para manufaktur itu. Tiga faktor ini yang harus berkolaborasi, yang harus masyarakatnya sendiri seperti apa? Masyarakatnya sendiri apakah saya saya setiap kali ada kendaraan baru saya ganti. Nah, itu kan juga berpengaruh. Iya, Seperti dan itu. peningkatan kualitas transportasi umum mungkin ya. Betul. Saya kalau ada angkutan umum dari Bekasi langsung ke sini, saya pasti naik gitu tadi. Iya, tapi memang agak susah misalnya nih rumah saya di Cinere. Iya. Mau ke stasiun MRT. kereta api Iya. ataupun KRL ataupun MRT ataupun bus Iya. halte itu agak memakan jauh. waktu 20 menitan. Iya. Naik motor nih. Betul. Dan naik motornya aja bisa 30.000 lah. Iya. Berarti kan
satu dari sisi waktu Betul. lumayan, dari sisi biaya juga lumayan. Nggak ada yang deket banget sampai di jalan kaki aja bisa gitu. Padahal misalkan 20 menit dipakai buat perjalanan ke stasiun, bisa dipakai ke sini udah setengah Iya, jalan. naik apa sih, naik mobil sendiri akhirnya memilih untuk itu. Betul. Karena nggak kehujanan, Betul. nggak ngantri gitu. Betul, itu tantangan kita terkait dengan kemacetan, kurang lebih seperti itu. Memang agak kompleks ya kalau Iya. ngomongin itu ya. Oke Mas Rian, kita ke games ya. Ini ada rapid question. Jadi nanti aku kasih pilihan. Nanti Mas Rian pilih. Oke. Lebih ngeselin mana? Orang yang totot wuk-wuk atau yang mainin lampu jauh di belakang kita? Maininnya lampu jauh dengan totot buk-buk. Totot buk-buk lah. Totot wuk-wuk ya? Iya. Iya karena sih lampu itu sebenarnya cara kita berkomunikasi dengan Yes, betul. pengendara lain gitu kan. Betul. Kalau lampu sekedar lampu, dia tidak continue, dia akan ngedim terus kan, dokter tuh nggak akan. Tapi kalau Kecuali iseng. lah itu flashingnya terus-terusan. Iya gitu. sih bener juga, apalagi kalau malam gelap terus tiba-tiba di kaca tengah itu, Iya, wah itu nyebelin banget. betul. Akhirnya kita mau nggak mau kasih aja ya udah lewat Ya deh udah, gitu. lewat. Akhirnya katanya yang waras ngalah, tapi lama-lama yang waras nggak mau ngalah kan. Akhirnya rusak deh semuanya. Oke, mana yang lebih penting diperbaiki dulu, kualitas jalannya atau mental pengemudinya? Wah, kualitas jalan dengan mental ini agak dua hal yang berbeda nih. Dan sama-sama penting ya mungkin. Sama-sama penting. Kalau dari faktor penyebab kecelakaan ada 3 faktor: manusia, kendaraan, dan lingkungan atau dalam hal ini jalan. Faktor manusia meskipun besar, tapi dari dulu kita ubah-ubah juga nggak selesai-selesai gitu. Jadi mungkin infrastruktur itu yang bisa kita lakukan lebih awal. Kenapa? Infrastruktur itu bisa mengubah mungkin perilaku kita mengemudi dengan cara apa? Misalkan pembatasan jalan. Ini tadinya bisa muter lewat sini jadi enggak. Nah, itu kan akan mengubah perilaku. Sekarang orang biasa ngelawan arus, dikasih putaran lebih dekat. Nah, itu juga akan mengubah perilaku. Jadi mungkin agak berbeda. Saya ya akan pilih jalannya diperbaiki dulu ya, nggak bisa juga barengan, misalnya jalannya terus mentalnya juga diperbaiki. Kalau barengan oke, tapi kalau suruh pilih mana duluan, jalannya duluan deh, karena itu yang lebih mudah. Oke, dan itu bisa mempengaruhi perilaku. Yes. Benar-benar. Oke. Mitos atau fakta, klakson itu wajib ditekan setiap mau nyalip biar aman? Mitos atau fakta? Kadang gini, itu kayaknya karena gini loh, kenapa kita klakson sebelum kita mau nyalip? Karena kadang orang itu misalnya dari kiri tiba-tiba ke kanan tanpa ngasih sen dulu. Betul. Atau ancang-ancang dulu. Mitos atau fakta? Fakta sebenarnya. Tapi ya begini, di beberapa negara saya nggak tahu pertimbangannya apa. Iya. Tapi beberapa negara itu melarang orang untuk melakukan klakson kecuali kondisi emergensi. Iya benar banget. Bahkan sependek pengetahuan saya di Belanda atau di mana itu bunyikan klakson tanpa alasan yang jelas dan itu tertangkap, itu kena denda sekitar 300 euro. Wow, lumayan. Lumayan. Oh, jadi memang udah ada aturannya nggak boleh banyak klakson. Sedangkan di Indonesia, di India itu berisik banget. Oh iya, tintan, sangat. tintan. Bahkan teman-teman, mohon maaf koreksi saya jika salah, ada teman-teman pengemudi yang usernya itu dari Jepang. Di sini mungkin klakson sesekali biasa gitu kan, tin. User yang dari Jepang bilang, ngapain sih klakson mulu gitu? Klakson itu hanya untuk binatang, katanya ada yang bilang begitu, ditegur sampai sedemikiannya. Namun demikian, itu pengalaman beberapa tahun lalu ya. Setahun atau 2 tahun belakangan ini teman-teman yang datang ke Indonesia bisa bilang begini, Indonesia sekarang berubah loh. Berubah, lebih sabar ya? lebih segar, lebih santai, flow-nya traffic itu relaxing gitu katanya. Oh ya? Iya, maksudnya tidak dibandingkan dulu. Kalau dulu mungkin potong sana sini klakson dan lain sebagainya. Sekarang itu hampir orang nggak pernah. Saya sudah lama di Indonesia ini nggak pernah dengar klakson katanya. Itu kata orang luar. Kata orang luar. Jadi sebenarnya ada perbaikan, cuman kita nggak kerasa. Iya, kita nggak kerasa karena kita di sini di dalamnya, terus. Iya. Oke, berarti tapi fakta ya bahwa kalau sebelum nyalip sebaiknya kita klakson dulu. Sebaiknya begitu. Ya, untuk tadi menghindari itu tadi ya. Betul. Oke, setuju. Mitos atau fakta, makin besar kendaraan semakin besar haknya di jalan? Enggak juga, haknya sama. Pernah nggak sih Mas Rian, aku mau tanya nih, kayak
dongkol banget nih setiap kali ngelihat mobil Nggak sebut merek. entah kenapa itu selalu yang nyetir tuh nyebelin. Please lo yang mau beli mobil ini gak usah. Enggak. Maksudnya kenapa kok kayak gitu gitu? Oke. Karena mereka berasa tinggi kah atau gimana? Aktualisasi diri dan self-esteem tadi kan. Tapi lupa sosialnya. Sosialnya runtuh selesai gitu. itu gimana ya? Tadi Bener nggak sih itu? Kalau masalah Semakin besar nggak kendaraan. bisa karena kita mempunyai hak yang sama di jalan, sama-sama bayar pajak, sama-sama apa ya, yang membutuhkan jalan ini, yang memerlukan jalan ini kan tidak hanya Anda, saya juga perlu gitu kan. Jadi kalau cuman yang menarik begini, kadang kalau terjadi sebuah kecelakaan misalkan atau crash atau near miss whatever, yang disalahin yang mana? Kendaraan lebih kita besar. lebih besar. Kenapa alasannya? Nggak pernah terjawab. Iya sih. Pokoknya mobil lawan motor, mobil yang salah. Truk lawan motor, truk yang salah. Iya bener, padahal truknya diem. Loh, truknya ini jelas-jelas blind spot. Lebih susah lihat motor atau kendaraan di sekitarnya. Kalau pemikiran kami, jangan-jangan kita itu punya andil selama ini. Dari mana? Dari proses pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Kalau ada kakak sama adik berkelahi di rumah, yang disalahin siapa? Oh, kakak. Kakak harus ngalah kakak pokoknya. harus ngalah. Jadi truk harus ngalah sama motor. Bisa jadi, iya. Sama halnya dengan kita di ekonomi diajarin ambillah untung sebesar-besarnya. Itu. Akhirnya mengalahkan segala cara. Itu. Iya, setuju. Oh, itu bisa berdampak juga ya. Jadi pendidikan Alam bawah sadar sampai ke kita. perilaku juga ya. Itu. 15 tahun loh kita terdidik mungkin Iya seperti sih. itu. Kakak Padahal harus ngalah. kita sama haknya. Haknya sama. Kenapa tidak adik kakak datang, oke, tadi kakak cerita apa? Adik cerita apa masalahnya? Dikelirkan. Kenapa enggak? Kakak harus ngalah, kakak yang lebih tua. Oh gitu. Kakak yang lebih besar. Lebih besar. Oh jadi kalau lebih besar harus ngalah gitu. Iya. Padahal enggak seperti itu. Enggak. Oke. Kebetulan saya beberapa waktu lalu riset, masih progres sih sampai sekarang, terkait dengan speed gap di tol Trans Jawa. Saya dan ASEAN NCAP dan Myros kami buat riset bersama-sama, termasuk dengan KNKT juga, tentang kami di Politeknik KPP itu buat riset bersama-sama terkait dengan apa? Terkait dengan speed gap di tol Trans Jawa. Apa yang terjadi di situ? Ternyata kami menemukan ada kendaraan dengan speed 189 km per jam. Wih. Itu yang paling tinggi yang berhasil kami tangkap di pembacaan kamera kami. Yang satu lagi itu kecepatannya cuma 29 km per jam. Cuman satu kejadiannya di tol yang kecepatannya 189 km per jam itu tadi, di tol Batang Merak kalau tidak salah saya ingat. Yang di satu lagi tuh yang paling lambat tuh di Ngawi. Kalau seandainya ini ketemu dalam ruas yang sama, kebayang dong, dan terjadi benturan 189 dikurangi 29 masih sisa 100 sekian. 100 lebih, artinya benturan itu di kecepatan 100 sekian selesai dong. Nah, kenapa dan kendaraan yang di 189 tadi ya yang tadi disebut, Iya, kendaraan yang besar yang merasa dirinya punya punya mungkin karena injekannya enak kali ya, jadi dapat gitu. Dapat feel-nya. Iya enggak sih? Bisa juga. Kalau mobil kecil kan udah ngeden nggak jalan-jalan gitu. Bisa jadi. Iya. Jadi mungkin itu mempengaruhi perilaku juga dalam berkendara, jadi seenaknya. Kadang suka nyelip-nyelip gitu, zigzag gitu kan. Betul. Oke. Mitos atau fakta, macet di kota besar itu lebih sering gara-gara perilaku pengemudi, bukan cuman karena jumlah kendaraan. Fakta. Yang tadi itu ya, yang ada phantom congestion itu. Oke. Nggak ada apa-apa tapi macet. Macet. Oke. Dan terakhir nih, apa pesan Mas Rian buat masyarakat biar perubahan positif ini nggak cuma tren sesaat aja, tapi juga jadi kebiasaan? Oke. Mungkin saya mau sebutkan ini ya, pesan atau filosofi dari Profesor Samratulangi. Sitau timau tumauto. Artinya kita jadilah manusia yang memanusiakan orang lain. Nah, kalau gitu kita sadari, di jalan kita akan harapannya berperilaku yang baik, di manapun kita berada kita jadi
orang yang baik. Iya gitu. benar sih. Untuk Tapi bermanfaat. ada penelitian nggak mungkin di Manado mungkin jadi lebih orangnya lebih kekeluargaan gitu dalam berkendara. Nah itu saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Karena ada si Tumoto itu. Betul. Oke, setuju. Terus sejauh ini kalau Mas Rian berkendara nih di Sudirman Tamrin, di jalan-jalan protokol Ya. di Jakarta misalnya, gimana menurut Mas Rian penggunaan ganjil genap itu berdampak nggak? Itu berdampak tentunya untuk pengurangan kemacetan tadi ya, pengurangan kemacetan karena hanya saja macetnya jadi pindah satu dampaknya. Pindah tempat pindah aja ya. ke pinggir. Kedua, pembelian kendaraan jadi nambah karena satu orang jadi punya dua kendaraan. Dia Iya. punya plat nomor ganjil dan plat nomor genap. Itu yang terjadi. Itu jadi sebenarnya mengatur pembelian Ya, kendaraan itu juga repot. Tidak ada aturan yang nggak ada obat yang bisa bikin sembuh 100% gitu kan. Nggak ada jadi aturan itu dibuat menyesuaikan kondisi di lapangan. Aturan yang ada di Indonesia mungkin nggak bisa diterapkan di Malaysia, atau aturan yang di Inggris tidak bisa juga diterapkan di Indonesia. Nah, itu akan sangat-sangat menyesuaikan sesuai best practice-nya. Praktik terbaik yang ada di lapangan seperti apa. Oke. Itu saja yang pasti tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko. Ya pokoknya itulah itu paling nggak ada upaya lah dari pemerintah untuk meminimalisir kemacetan itu. Betul. Ya. Oke. Terima kasih Mas Rian sudah Sama-sama. sharing insight-nya dan juga memberikan pengamatannya terhadap lalu lintas sekarang totot wuk ya. Semoga ini nggak cuma wacana ya. Ya, semoga diteruskan. Semoga ini benar-benar dijalankan pembatalan untuk sirine, penggunaan sirine, strobo dan juga rotator, dan yang terpenting ternyata itu semua tuh karena perilaku masyarakatnya, behaviornya kita yang tadi Mas Rian bilang harus paling nggak sito timo tumoto, memanusiakan manusia lain. Jadi sama-sama saling mengerti lah gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Medcom sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga wacana ini tetap kita kawal dan kita tunggu ke depannya dari pihak kepolisian gimana ya. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.